Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Wa qala aydan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal qila li Ibrahim alaihi salam ikhtartu ittakhadhakallahu ala Ibrahim ittakhadhakallahu khalilan ya Ibrahim. Qal ikhtartu amarallah ala ma amara ghairihi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'ashaitu wa ma ta'adaitu illa ma'adzaif. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim. Jamaah saudaraku sidang salatul Jumat rahimakumullah. Awalan arju an nashkuru ilallah, bersyukur kiranya kita kepada Allah karena kita mampu menunaikan undangan Allah yang tidak bisa ditinggal kecuali uzur syar'i bagi seorang yang laki mukallaf. Hari ini harus berkumpul di majelis Allah Subhanahu wa taala salatul Jumu'ah. Fi yaumil Jumu'atil mubarakah kullu ad-du'a mustajabatun. Seluruh doa-doa di hari Jumat itu kata Rasulullah mustajabah. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat walafiat oleh kita semuanya, penuh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini, ma'asyiral muslimin, ingin kami mengajak maaf terutama terhadap diri saya pribadi bersama untuk meningkatkan kualitas, nilai dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulang, takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa lip service. Kehadiran kita bukan seremonial, tapi untuk mengejar satu kualitas takwa ini di majelis al-mubarakah, majelisnya Allah Subhanahu wa taala ini, yakni takwa yang bermakna al-imtithalul awamir wajtinabun nawahihi, konsekuen menjalankan segala apa perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh keoptimalan dan tingkat kemaksimalan a'maliyah dan ibadah kita kepada Allah. Jikalau ma'asyiral muslimin yang sedemikian ini mampu kita cermati, kita maknai dan kita hayati, lebih esensi lagi adalah arkanum bil a'mal kita laksanakan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Aku yakin makna takwa inilah yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa yang mampu dalam kaitan untuk merombak nilai hidup dan kehidupan kita menjadi kehidupan sejahtera, damai, tentrem, adem, ayem, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena ini adalah satu rahmat Allah yang luar biasa. Mengapa kita harus bertakwa?
la'allakum tuflihun, supaya hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Mengapa kita harus bertakwa? La'allakum turhamun, supaya kita semuanya itu derajatnya tinggi, dikasih sayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini ma'asyiral muslimin, pertanyaan yang paling mendasar, sudahkah hidup dan kehidupan itu kita ini diliputi oleh suasana yang sesuai dengan tujuan takwa itu sendiri? Maka jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Karenanya ma'asyiral muslimin, dalam Jumatan ini kita jadikan satu Jumatan yang bermakna, bukan hanya sekedar seremonial, tapi berupaya meningkatkan kualitas takwa tersebut. Jamaah saudaraku sidang sholatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masih aktual kalau kita itu membicarakan Nabiuna Ibrahim dari sisi yang lain. Nabiuna Ibrahim ini ma'asyiral muslimin adalah seseorang yang mampu menjalani sebuah rintangan yang luar biasa, ujian yang luar biasa berdasarkan nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian sampai hari kiamat nanti, millata Ibrahim hanifa, bapak agama masih kental dan derajatnya lahum darajatun 'inda rabbihim, luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku sidang sholatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hidup kita ingin dan menghendaki supaya apa? Tentunya penuh dengan rahmat dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya di bulan Dzulhijjah ini masih tetap relevan, kita itu mensuri tauladani, mencoba untuk menguak daripada historis of Ibrahim tersebut. Salah satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Ibrahim di sana diterangkan. Qala Rasul, qila li Ibrahim alaihissalam, tatkala Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan ya Ibrahim, dengan apa kalian itu wahai Ibrahim engkau senantiasa diberikan derajat dan kasih sayang serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi? Maka kata Ibrahim, qal salah satu asya, ada 3 hal yang saya lakukan, kata Ibrahim. Yang pertama, kata Ibrahim, ikhtartu amarallahu, saya senantiasa memilih dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala amri ghairihi, atas perintah-perintah siapapun, manusia ataupun siapa yang lain. Saya selalu mengedepankan dan mendahulukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Setinggi apapun rintangan, tentu kita juga sudah membaca ma'asyiral muslimin, bahkan rintangan yang ekstrim sekalipun Nabiuna Ibrahim melaksanakan, menyembelih putranya, kemudian meninggalkan Siti Hajar di Jabal Qubais untuk meneruskan dakwah serta untuk meninggikan satu keimanannya. Bahkan ma'asyiral muslimin, tantangan dibakar sekalipun untuk meletakkan keimanan, dia tidak menyerah, dibakar sekalipun, maka Ibrahim kersa. Tapi apapun yang diperintahkan oleh Allah, hakul yakin Allah tidak akan menganiaya beliau. Karenanya pelajaran yang kita harus ambil ma'asyiral muslimin, sepanjang aktivitas kita, profesi apapun, disiplin ilmu apapun, kita bingkai dalam satu konteks nilai keimanan dan ketakwaan, hakul yakin. Karena tujuan hidup kita bukan hanya di dunia, tapi abadan itu adalah al-akhirah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Bahkan di dalam surat An-Nisa 77 itu di sana diterangkan. Kul, katakan Muhammad, maka dunya qalil, yang namanya kehidupan dunia itu sebentar, sedikit. Tapi kita jadikan sebuah panglima, satu nilai kebahagiaan dunia ini. Wal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik bagimu. Berkali-kali Allah menyampaikan dalam Al-Quran.
liman taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa, wala tudlamuna fatila, jikalau engkau kemudian memilih akhirat maka Allah tidak akan menyesatkan, menganiaya kalian walaupun sedikit pun. Karenanya yang dilakukan Ibrahim walaupun itu ekstrim, tapi Allah tidak menganiaya dan menyesatkan Ibrahim. Bahkan diganti suatu nilai-nilai yang lebih utama, yaitu lahum darajatun inda rabbihim, baginya adalah derajat yang dan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ma'asyiral muslimin, agama ini asalnya semuanya adalah millata Ibrahim Hanifah. Rasulullah Muhammad meneruskan syariat daripada Nabiuna Ibrahim. Jadi kalau kita mendahulukan satu nilai kepentingan akhirat, maka fa insya Allah kita juga akan didahulukan hak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama konsepnya Nabiuna Ibrahim. Yang kedua, kata Nabiuna Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Wa mahtamamtu, saya tidak pernah terbebani bima takaffalallahu li, atas apa yang kemudian menjadikan perintah ataupun beban yang diberikan oleh Allah kepadaku, kata Ibrahim. Makanya ma'asyiral muslimin, setiap insting manusia itu semuanya sama, kepingin sejahtera, damai, tentrem, adem, ayem, barokah. Maka konsep agama tidak ada yang susah. Apa yang kemudian diperintahkan Allah, jangan sampai itu menjadi terbebani. Sodako, nggak usah terbebani. Sepanjang kita mampu berikan, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Haji, tidak usah terbebani, karena itu rukun Islam. Harus kita laksanakan. Sholat, tentunya adalah jumlahnya masih lebih sedikit daripada mereka yang di luar kemudian meninggalkan sholat, ma'asyiral muslimin. Padahal sholat kita dipanggilnya 5 kali dalam sehari semalam. Hayya 'alal falah, yang artinya mari menuju ke sini sampai nanti akan bahagia. Cuman persoalannya ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang sholatul Jumat rahimakumullah, menjalankan perintah Allah itu ujiannya besar, padahal sederhana dan butuh waktu tidak terlalu banyak. Jangan merasa terbebani. Mari kita semuanya kemudian secara fair, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu juga tidak pernah membebani sebetulnya. Itu hanya sifatnya pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang-orang mukallaf illa wus'aha, kecuali sebatas daripada kemampuan yang ada. Karenanya ma'asyiral muslimin, kemampuan itu yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibrahim. Makanya kemudian terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadikan kodrat dan iradat Allah dalam hidup dan kehidupannya. Kita sering tidak percaya. Yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiuna Ibrahim ini, kata beliau, menyampaikan kenapa senantiasa memperoleh suatu tempat yang istimewa, derajat yang tinggi, bahkan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wa ma tadaitu wa mahtamamtu bima wa mahtadaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adhaif. Yang dimaksud adalah saya tidak pernah makan di sore hari maupun saya tidak pernah makan di pagi hari illa ma'adhaif, kecuali beserta tamu-tamu saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa diambil adalah Nabiuna Ibrahim ini digambarkan bahwasanya hampir sepanjang hidupnya tidak pernah makan sendirian kecuali beserta teman-temannya. Bahkan kalau tidak ada temannya, beliau berjalan sampai berkilo-kilo, diceritakan dalam kitab Nashaiful Ibad itu, untuk mencari siapa yang mau untuk makan bersama saya.
Jemaah saudaraku sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena memang kalau kita membiasakan yang sedemikian ini, derajat kita tinggi di sisi Allah. Balasannya surga dan tetapnya keimanan. Balasannya surga. Karena surga merindukan kepada 4 hal. Salah satunya adalah muta'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Bahkan digambarkan dhaif, yang namanya apa? Tamu. Tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang kemudian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifah, muliakan tamumu. Karena tamu itu adalah membawa rahmat. Kejelekan yang ada di dalam rumah kita, begitu tamu kita itu pergi, maka akan menguntit kejelekan-kejelekan apa saja yang ada di rumah kita. Tatkala kita suguhi, kita beri makan, maka yang namanya tamu ini membawa kejelekan pulang, dikuntit kejelekan-kejelekan yang ada di rumah kita. Bahkan rumah kita menjadi bersih, penuh rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ma'asyiral muslimin, hal-hal yang seperti ini kemudian kita suri toladani, hakul yakin Allah akan mengangkat derajat kita aina makunta, dimanapun kita berada. Jamaah saudaraku sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya inilah dari sisi yang lain, tatkala kita kemarin diuji oleh Allah dengan rasa kepemilikan kita, tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan suatu nilai pengorbanan hal yang berhubungan dengan nilai harta benda kita yang itu bukan milik kita. Selanjutnya, kalau kita tetap mencontoh Nabi Ibrahim, maka fa insyaallah luar biasa apa yang diterangkan di atas tadi. Selalu menjalankan apa perintah Allah, tidak berat dengan apa yang dibebankan kepada beliau dalam kapasitas menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga adalah tidak pernah makan kecuali bersama dengan tamu-tamunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudaraku sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan terhadap kita semuanya untuk menuju nilai keberkahan hidup, sehingga bahagia bukan hanya kita di dunia, tapi bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Seruan takwa itu ma'asyiral muslimin tidak hanya disampaikan di khutbah yang pertama, saking pentingnya bagi mungkin ada yang terlambat, akhirnya kemudian diucapkan lagi sebagai rukun. Jikalau tidak disampaikan maka khutbahnya enggak sah. Karenanya kemudian kita yang berjumatan jangan sampai telat, akhirnya kemudian bisa mendengarkan seruan khutbah.
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Faqat, maka sungguh pasti faza, akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan. Spesial istimewa al-muttaqun, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Kita diingatkan setiap Jumatnya. Apakah nyantol kalau kita pulang? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabb, inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma dfa' annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al ya Allah baladana hadza Indonesia baladan aminan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum wa iyyahum, ya Allah, jadikan kami, anak turun, ahli, saudara-saudara kami, min ahlil ilmi wal khair, wa ahli tuqa, wa ahli ibadah, wa ahli sholah, wa ahli zakah, wa ahli tilawatil Quran, wa ahli birril walidain, wa ahli quwwah, wa ahli sihha, wa ahli salamah, wa ahli syukru ilallah, wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alna ya Allah iyyahu min ahli syarri wal dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi. Ya'idukum la'allakum tadhakkurun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar.